Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yurle SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Binrang, Kabupaten Tapen. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kegiatan pendampingan individu 5 bagian 1. Fasilitator saya adalah Ibu Kiki Oktavia Aditama SPD dan pengajar praktek saya adalah Ibunda Jumiate SPD MM. Kegiatan pendampingan individu 5 bagian 1 ini langsung didampingi oleh Ibunda Jumiate SPD MM. Kegiatannya adalah refleksi tentang pembelajaran modul 3, yaitu ada modul 3.1, 3.2 dan 3.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Yurli. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat walafiat. Masih semangat? Masih, Bu, semangat. Alhamdulillah. Kalau keadaan pembelajaran di LMS-nya bagaimana, Pak Yurli? Kalau di LMS alhamdulillah lancar, Bu. Dengan berusaha keras bisa alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita kali ini belum menjelaskan dulu Pak tentang fokus pendampingan kita. Jadi untuk pendampingan 5 ini Pak, kita fokusnya yaitu perancangan program yang berpihak pada murid. Kemudian kita dalam kegiatan ini yang pertama yaitu biar merefleksikan kegiatan aksi nyata Bian pada modul 3.1. Ingatlah Pak, modul 3.1 itu masalah apa Pak? 3.1 adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Kemudian kita juga akan berdiskusi masalah rancangan program yang berdampak pada murid. Bapak kan sudah merencanakan semalam apa programnya. Kemudian kita juga akan berbicara tentang perkembangan komunitas praktisi. Tapi di sekolahan Bapak waktu pertemuan yang pertama sudah ada komunitas belajarnya, berarti tinggal meneruskan dan menumbuhkan aja lagi. Kemudian untuk berikutnya Pak, ulun ini ibaratannya hendak berpanggilan dan ini untuk proses pembelajaran pian 1 bulan sebelum. Nah, ada apa aja Pak? Yang di pembelajaran di LMS pian atau penerapan pian di sekolahan pian. Nah, 1 bulan yang lalu itu kemarin mempelajari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Tuhan. Nah, di situ saya melakukan diskusi dengan 2 kepala sekolah. Saya menganalisis bagaimana cara mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ulun menganalisis bagaimana mereka memilah-milah keputusan mereka, apakah ada di 5 etika ataupun rujukan moral dari hasil-hasil keputusan yang mereka terapkan di sekolah mereka, Bu. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya alhamdulillah, Bu, dari 2 kepala sekolah ini kan saya 2 yang CGP 1, yang tidak CGP 1. GP. Iya, GP. Guru penggerak. Iya, guru penggerak 1, satunya yang bukan guru penggerak, artinya gurunya senior, Bu, kepala sekolahnya. Nah, mana kepala sekolah mana Pak? Yang guru penggerak kepala sekolah Timburan 2, Bu, Tapen Selatan, Bapak Armayan SPD. Dan untuk kepala sekolah yang tidak CGP itu ibu kepala kami sendiri, yaitu Ibu Kibiatul Munawarah dari SDN Binrang. Nah, jadi Bapak sudah melaksanakan yaitu tentang aksi nyata
untuk keputusan yang bertanggung jawab. Dari hasil wawancara Bapak kepada 2 kepala sekolah tadi, hal apa yang dapat Bapak ambil di situ? Hal yang bisa orang ambil Bu, untuk guru yang sudah penggerak, mereka mengambil keputusan itu ada tekniknya Bu. Jadi mereka menerapkan ilmu-ilmu di modul pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di 3.1. Jadi mereka prinsipnya mengambil di sana untuk mengambil keputusan yang ada di sekolah. Tetapi tidak semuanya sih Bu. Jadi ada dari guru penggerak tadi yang dari 9 pengujian kalau tidak salah, tidak semuanya mereka pakai, tapi sudah mengarah ke sana Bu. Ini tentang 3 prinsip Iya. dan 9 Iya. langkah. 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah itu sudah mereka pakai, tetapi tidak semuanya. Iya, Untuk betul. kepala sekolah yang tidak GP itu sudah bagus Ibu, tetapi mereka tidak memakai yang prinsip karena mungkin belum pernah mempelajari itu Bu. Jadi tetapi mereka mengambil dengan kolaboratif biasanya Bu. Ulun kalau dari hasil diskusi ulun bila ada suatu kejadian di sekolah itu didiskusikan, dipertimbangkan, dibijaksanai mana yang baik, mudaratnya banyak. Nah itu yang diambil Bu. Jadi yang lebih baik dan mudarat lebih baik itu bisa diambil itu dari hasil yang tidak GP Bu. Iya. Dari hasil yang dari guru penggerak, setidaknya kan karena ada ilmunya, Iya. kata Bapak tadi itu ada dengan melihat prinsipnya, kemudian melihat juga langkah-langkah yang perlu diuji Iya. tentang keputusan yang apa yang ingin diambil. Kemudian kalau dari guru yang tidak guru penggerak, tadi ibaratannya banyak melakukan kolaborasi, Iya. kemudian koordinasi dengan semua warga Iya, sekolah, kemudian baru mengambil keputusan. Iya. Nah, dari hal ini, kalau seandainya nanti Bapak sebagai kepala sekolah, hal apa yang akan Bapak lakukan? Kalau seandainya nanti saya di posisi menjadi kepala sekolah Bu, apabila ada suatu kejadian, saya akan menerapkan ilmu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tadi Bu. Jadi saya akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, dan saya juga akan berkoordinasi Bu dengan warga sekolah agar hasil dari keputusan itu hasilnya untung sama untung Bu. Jadi tidak ada rugi dan untung. Bagus sekali Pak. Jadi di sini Bapak sudah dapat melakukan solusi seandainya Bapak nanti menjadi kepala sekolah, yaitu memadukan dari hal yang dipelajari dengan kondisi yang ada di sekolah yang kepala, yaitu dengan cara kolaborasi. Iya. Bagus sekali itu. Kemudian ada hal apa lagi Pak yang sudah kalian pelajari di ini yang dalam 1 bulan ini tadi itu kan modul itu. Ya. Ada lagi Pak? Ada Bu, setelah modul itu kemarin kami di LMS mempelajari modul pengelolaan aset di sekolah Bu. Nah di situ kami mempelajari bagaimana di sekolah ini kita menggunakan aset di sekolah yang ada secara maksimal dengan pendekatan berbasis aset, bukan berbasis kekurangan, seperti itu Bu. Sudah Bapak pahami semuanya? Insya Allah sudah Bu. Nanti ada tambatan Ya. Pak. Ada apa lagi Pak dalam 1 bulan ini? Kemarin saya juga melakukan aksi nyata Bu untuk pengelolaan aset itu dengan berdiskusi. Ada kemarin saya 3 kegiatan Bu untuk aksi nyatanya. Ada aksi nyata berdiskusi pengelolaan aset dengan kelas peserta didik maksudnya Bu. Kemudian pengelolaan aset itu dengan dewan guru. Dan juga satu lagi kegiatan kemarin ada rapat pengelolaan aset dengan seluruh warga sekolah Bu. Jadi ada perwakilan wali peserta didik, perwakilan komite, bapak pengawas, dan dewan guru, seperti itu Bu. Jadi sudah semua sudah Bapak lakukan.
Dari hal itu apa yang didapatkan Pak? Dari hal tersebut Bu, ternyata di sekolah itu banyak sekali aset yang kita miliki untuk melakukan kegiatan atau memajukan sekolah Bu. Dari aset manusia, aset sosial, kemudian aset alam, kemudian aset politik, kemudian aset budaya, dan satunya aset ada aset fisik satunya Bu. Nah itu seperti itu Bu. Nah berarti kan Bapak ibaratnya sudah memahami kayak apa pemetaan, kayak apa cara mendiskusikan tentang pemetaan aset-aset tadi. Kemudian berpikir kita ada seperti dulu hanya melihat kekurangan-kekurangan, tapi sekarang sudah ibaratnya berbasis aset. Dari hal yang sudah Bapak pelajari tentang aset tadi, ibaratnya pemikiran berbasis aset tadi, kayaknya ada perubahan Mas di diri Bapak. Ada Bu, jadi perubahan yang saya rasakan itu sekarang saya memandang sekolah itu Bu sebagai ekosistem yang suatu pemerintahan yang kecil yang ada di sekolah seperti itu. Jadi semua warga atau kan kemarin ada yang jenisnya itu abiotik dan biotik nih Bu. Nah jadi itu bisa kita gunakan untuk membangun sekolah tersebut Bu. Jadi semua aset saya memandangnya itu, misalnya saya melakukan pembelajaran itu saya tidak terpaku buku misalnya. Nah tidak ada buku, iya tidak ada buku, saya bisa pakai yang lain. Nah kan di sekolahan ini ada komputer segala, nah internet, nah dari sana saya bisa mengajari murid untuk melakukan pembelajaran. Berarti alhamdulillah. Jadi untuk model itu dari pandangan ulun yang sudah menguasai berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti semua ibaratannya sudah Bapak kuasai, sudah Bapak pelajari, sudah Bapak terapkan. Baik itu di dalam diri Bapak terapkan secara langsung di sekolah ataupun di ibaratnya kepada orang lain. Jadi apabila kita berpandangan berbasis aset, yaitu kelebihan yang dimiliki, akhirnya akan membuat kita jadi berpikiran positif ya Bapak. Berarti itu ada kesulitan Pak cara memahaminya dari yang Bapak ceritakan ya, tadi? Insya Allah Bu, Insya Allah. Tapi kemarin paling sama guru-guru mereka kan baru kenal juga nih apa ini, nah saya jelaskan. Jadi alhamdulillah mereka juga terbuka Bu, ini maju. Iya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Pak ibaratannya dari pendidikan program guru penggerak ini. Bapak sudah optimal dalam memahami semua ilmu-ilmunya, Bapak sudah menerapkannya. Nah saya selaku pendamping pian mohon sangat berterima kasih, sangat memberi apresiasi yang sangat baik dalam pian. Mudah-mudahan nanti dapat kita jalankan secara terus-menerus, walaupun pendidikan guru penggerak ini ibaratannya sudah dapat sertifikat, sudah habis ya Pak, tapi ngarannya kita kaina sebagai guru penggerak berarti tuntutan untuk melakukan itu lebih banyak lagi. Jadi belajar sebanyak hayat pula ya. Nah kemudian tadi kita nganuk ke sini Pak, ke refleksi tentang modul 3.1. Nah ulunnya hendak mendengar kisah pian kita cerita pian. Coba pengen ceritakan bagaimana pelaksanaan aksi nyata pian tentang modul 3.1 tadi. Itu cerita bagaimana prosedurnya Bu? Ya, waktu pian melakukan aksi nyata kan pertama pian menganalisis dulu kanannya ibaratannya permasalahan, melihat apakah ini ibaratnya nilainya apa dulu kan? Iya. Silakan Pak. Sejaknya berarti sama yang kepala sekolah pula. Kemarin saya melihat hasil dari diskusi itu Bu, dari kepala sekolah tadi saya analisis Bu. Saya lihat kaidah-kaidah dari materi modul 3.1 itu. Kemudian saya compare dengan
hasil diskusi dengan kepala sekolah. Nah, di sana terlihat Bu paradigma yang mereka pakai, kemudian prinsip yang mereka pakai, dan pengujian-pengujian apa yang telah mereka lakukan terhadap keputusan yang mereka ambil. Nah, dari situ saya dapat pelajaran Bu. Ini kepala sekolahnya nih memakai pengambilan yang keputusan bertanggung jawab, atau dengan dilema etika dia tahu, dan juga atau bujukan moral seperti itu Bu. Ya, itu kan dari segi kasus yang dari kepala sekolah. Ya. Kalau dari Pak Yuri sendiri, Baik. adakah menemui kasus dan Pak Yuri bisa ibaratnya melakukan sebuah keputusan dari kasus yang sudah Pak Yuri analisis? Baik Bu, kemarin saya ambil itu adalah kasus pada saat kami ingin menghadapi sekolah Adiwiyata Bu. Ya. Nah, kemarin kan kami belum masuk Adiwiyata, itu pedagang di sini sembarangan Bu. Jadi di mana-mana ada pedagang. Nah, pada saat Adiwiyata itu harus ditertibkan Bu. Nah, kami harus ada kantin karena persyaratan Adiwiyata harus ada kantin. Nah, saya di sini selaku juga bendahara bos Bu. Nah, jadi saya pasti ada kegiatan itu pasti kepala sekolah berdiskusi atau minta pendapat dengan saya. Nah, jadi akhirnya kemarin Bu, saya bilang kalaunya pedagang ini kita suruh balik, mereka akan kehilangan pencaharian. Tetapi kalau kita biarkan, kita juga tidak akan masuk nominasi sekolah Adiwiyata. Nah, itu adalah kasus dilema etika Bu. Nah, jadi akhirnya kami rapat juga diskusi dengan para pedagang tadi, mereka mau Bu, kami koordinasikan, artinya maulah dihentian pindah berdagang karena kami sekolah mau ada lomba Adiwiyata yang dihentian harus tertib, ada tempatnya. Nah, mereka akhirnya mau Bu. Jadi saya kemarin ada rapat juga, akhirnya kita sepakat bikin kantin sekolah Bu. Karena awalnya kantin sekolah ini nggak ada Bu, karena kita nggak masuk sekolah Adiwiyata. Nah, akhir solusinya itu biar untung sama untung, kantin kami buatkan, dananya dari dana bos Bu. Saya anggarkan di tahun 2022 kemarin. Nah, habis itu mereka juga mau bayar uang pangkal Bu. Jadi ya ada kontribusi, dan mereka setiap lapak itu bayar Rp2.000. Kalau tidak 2.000, 5.000 itu Bu. Setiap mereka dagang bayar ke sekolah untuk listrik dan uang tempat Bu. Seperti itu. Nah, akhirnya untuk penilaian Adiwiyata pun kami dapat. Kami kemarin alhamdulillah juara provinsi. Dia masuk, ini Adiwiyata masuk sekolah ke Adiwiyata provinsi juara 1 kemarin Bu. Dan para pedagang pun tidak tersisihkan Bu. Mereka masih bisa berusaha mencari nafkah dari berjualan di sekolah. Seperti itu Bu. Jadi dari cerita Bapak ini, Bapak ibaratnya ada memenuhi sebuah dilema etika di mana antara sekolah maupun pedagang. Ya. Jadi sekolah ingin melakukan Adiwiyata, pedagang ingin mencari pencaharian untuk nafkah sehari-hari mereka. Kemudian keputusan yang Bapak ambil yaitu mencari jalan tengah, yaitu mendirikan kantin, dan pedagang ini membayar pangkal. Itu keputusannya. Dari keputusan itu, mari kita sama-sama merefleksinya Pak. Dari berdasarkan pemetaan yang sudah Pian lakukan tadi, yang mana yang mempengaruhi proses keputusan Pian yang Pian ambil tadi? Sangat berpengaruh itu Bu adalah modal manusia. Kemudian ada modal politik Bu. Dia juga ada fisik Bu. Prosesnya kayak apa itu Pak? Untuk manusia ini kan kita sekolah ini ada kayak dulu kayak kepala sekolah, kemudian saya bendahara, juga pedagangnya itu modal manusianya. Kemudian untuk modal politik itu bagaimana kita berdiskusi dengan para pedagang tadi Bu. Juga berdiskusi dengan komite kemarin ada juga Bu. Nah, untuk fisiknya itu adalah kita membuat itu Bu. Itu pengajuan Iya, modal finansial juga Bu. Kelupaan Bu. Nah, berarti
dari ini ibaratnya Bapak sudah melakukan pemetaan dari proses pengambilan keputusan tadi, ternyata itu ada modal manusianya, ada politiknya, ada fisiknya, dan ada finansialnya untuk memenuhi keputusan yang telah dibuat tadi kala ini. Kemudian Pak, menurut Pian, dari hal-hal yang ini tadi, yang mana yang perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi? Yang Pian tadi kan mengambil keputusan, kemudian dari keputusan tadi, dari pemetaan aset, ternyata di dalam keputusan tadi melibatkan aset manusia, politik, ya kala, kemudian fisiknya, dan finansialnya. Nah, dari hal ini, yang mana menurut Bapak yang perlu dikembangkan, yang mana yang perlu dievaluasi kembali? Yang perlu dikembangkan mungkin manusia dan finansial, Bu. Bagaimana Pak caranya dikembangkan? Karena manusia itu berarti kami di sekolah harus mengedukasi juga kepada para pedagang, Bu, bahwa sekolah Adiwiyata itu ada ketentuan yang dijual di kantin tersebut, jadi tidak sembarangan makanan yang boleh dijual di kantin. Nah, jadi mereka harus kami berikan sosialisasi, Bu, agar mereka berjual dagangan makanan itu menyesuaikan dengan ketentuan Adiwiyata yang telah diberikan oleh DLH, Bu, seperti itu. Kemudian untuk finansial itu harus ada, Bu, menyediakan untuk memperbaiki kantin itu, Bu, karena kemarin sekali itu kantinnya rusak, Bu. Berarti ada, kalau yang rusak kemudiannya ada dana. Iya, ada dana perbaikan. Kemarin kantin itu dengan pohon, pas hari ribut kan kupan rubuh. Nah, itu kemarin kami mencari dana dari menganggarkan lagi untuk perbaikannya. Jadi itu yang perlu ada di perhatikan lagi seperti itu. Jadi ada yang dikembangkan, ada yang perlu dievaluasi. Dievaluasi tadi itu dengan cara melihat bahwa kantinnya ini daya tahannya apa, punya kayak apa. Kemudian nanti untuk perbaikannya diperlukan dana dari mana? Nah, itu berarti dari hal ini Bapak tadi kan sudah melakukan pemetaan, kemudian sudah bisa mengembangkan dan mengevaluasi. Sekarang untuk ibaratannya hal-hal yang mendukung keberhasilan keputusan Pian ini apa? Hal-hal yang mendukung keberhasilan itu adalah kerjasama keluarga sekolah, Bu. Jadi semua kegiatan ini tanpa kolaborasi dari warga sekolah tidak akan berhasil, Bu. Berarti koordinasi, Iya, koordinasi, kerjasama. Karena Bapak tadi dalam keberhasilan ini ingin memerlukan ya Bapak tadi itu kerjasama, koordinasi untuk semua warga sekolah. Kira-kira jalan Pian untuk melakukan kerjasama dan koordinasi itu bagaimana Pak? Biasanya di sekolah ini, Bu, ada rapat bulanan. Nah, jadi kita membicarakan hal-hal yang ada di sekolah itu di sana, Bu, di rapat bulanan tersebut. Berarti di situ jalannya. Iya, jalannya ini. Jadi kita setiap bulan di sekolah ini diagendakan itu ada rapat bulanan, Bu. Ada juga komunitas belajar beda katanya. Jadi ada dua kegiatan, tapi yang untuk proses Jerpian tadi untuk bagaimana kerjasama atau kolaborasi ini kita diskusikan di rapat bulanan dulu, Bu. Nah, berarti untuk menang keberhasilan ini Bapak dapat melakukannya yaitu di rapat bulanan dan juga di komunitas belajar. Tapi melihat apa yang perlu dibicarakan. Tapi ini kayaknya menurut Bapak tadi fokusnya ke rapat bulanan karena peruntukannya untuk operasional sekolah. Berarti di situ. Kemudian Pak, dari hal yang sudah ini, kira-kira dari keputusan yang sudah Pian buat tadi, kira-kira sesuai keadaan prinsip dan langkah-langkah yang Pian pelajari di modul 3.1. Baik. Dari hasil
saya pelajari itu saya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 pengujian keputusan itu Bu, saya anggap itu sesuai Bu. Karena hasilnya tadi semua bisa, tidak ada yang merugikan. Dari untuk ilmunya di titik 1 adalah keputusannya itu harus untung sama untung, bukan untung sama rugi, seperti itu Bu. Jadi sudah pian uji, Ya. sudah pian lihati langkah-langkahnya, baik secara benar salahnya, Ya. kemudian Semalu kah? kemudian sudah uji publikasi Ya, dua, uji dan kedua sebagainya. segala. Berarti sudah sesuai kalau Ya, Bu, sudah kalau sesuai. dasarnya. Iya. Nah, dari hal pengambilan keputusan ini Pak, jadi kan ada permasalahan. Kemudian Bapak sudah ibaratnya kalau memetakan, tahu yang apa perlu dikembangkan, yang perlu dievaluasi. Kemudian Bapak tahu juga bagaimana cara untuk melakukan keberhasilan itu agar keputusan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak juga sudah sesuai dengan 4 paradigma, tapi dipilih paradigma yang mana Pak? Ya, ya. Kemudian dari 3 prinsip yang perlu diambil dan 9 langkah tadi, keputusan yang sudah Bapak buat tadi sudah sesuai dengan 3 prinsip dan 9 langkah-langkah tadi. Nah, untuk itu Pak, adakah lagi yang perlu dikembangkan dalam hal mengambil keputusan yang bertanggung jawab ini? Mungkin yang perlu dikembangkan adalah kepada kematangan diri Bu. Karena seorang pemimpin sekolah atau pemimpin pembelajaran itu harus benar-benar dewasa dan bijaksana dalam pengambilan keputusan, agar keputusannya itu sangat bagus dan bisa memajukan sekolah itu sendiri Bu. Jadi untuk selanjutnya, agar ibadatannya keberhasilan itu, untuk keberhasilan dan pengambilan keputusan, Bapak tadi ingin yang perlu dikembangkan Bapak yaitu kematangan Iya, diri, kematangan diri, Bu. latihan dengan berbagai macam kasus Iya. kan seperti itu. Kemudian baru Bapak akan dengan tujuan yaitu ingin memajukan sekolahan Iya. yang dipimpin atau yang Bapak temani sekarang ini. Berarti ini untuk saya di sini. Dari hal ini kesimpulan apa dan harus yang ambil untuk keputusan yang bertanggung jawab ini Pak? Kesimpulan, Dari pembicaraan kita ini. kesimpulan yang saya ambil, jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dalam artian keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan orang lain. Jadi prinsipnya keputusan itu adalah untung sama untung, dan keputusan tadi harus berpihak kepada peserta didik seperti itu. Terima kasih Pak untuk ibadatannya hasil yang kita ambil dari percakapan tentang refleksi aksi nyata pian, yaitu aksi nyata di modul 3.1 tentang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sekarang kita kembali ke hal berikutnya kan, yaitu tentang rancangan program. Kan semalam waktu di P4 dia kan sudah merencanakan apa inovasi apa atau program apa yang hendak Pian buat. Tapi program yang dibuat ini setidaknya harus yang berpihak kepada siswa ini. Nah ini ibaratannya sudahkah berapa membuat rancangan? Siap Bu. Kemarin awal kan ulun pada Pian pada saat P4 itu ulun membuat bel budaya Pusrit kan Bu. Nah tetapi setelah saya pertimbangkan, saya pikirkan itu sangat sulit Bu. Karena itu sepertinya cuman untuk mengatur jam aja, jam sekolah aja, bukan untuk penerapan yang berdampak positif pada peserta didik. Nah, jadi saya putuskan untuk menggantinya, Bu. Nah, di sini saya membuat program, Bu, melihat dari kejadian fakta di lapangan, Bu. Jadi anak-anak peserta didik ini suka melakukan permainan tradisional. Nah, dari sini saya terpikir, Bu, apakah tidak itu saja yang saya angkat? Nah, seperti itu. Jadi saya ada membuat sedikit sudah, Bu. Jadi saya akan mengangkat itu untuk ke pembelajaran olahraga. Jadi itu akan saya fasilitasi
Jadi saya akan melakukan mengumpulkan permainan-permainan tradisional yang anak-anak sukai dan akan saya bikin programnya untuk pembelajaran olahraga seperti itu, Bu. Nanti program ini bentuknya diintegrasikan ke intra kan? Iya, ke kokurikuler, Bu. Oh, kalau kokurikuler kan lepas dari intra. Iya. Jadi bagaimana tuh? Maksudnya kokurikuler ini pada saat intra itu jam pelajaran itu lah, Bu. Kalau kokurikuler Di luar, Di tapi luar. mendukung pembelajaran intra. Oh, berarti ampun ulin ini masuknya ada di kokurikuler dan intrakurikuler, Bu. Berarti diintegrasikan. Iya. Ini Iya. berarti pengintegrasian. Iya, Bu. Ini. Jadi kayak apa nih? Anu rancangannya tadi? Rancang Gambarannya. gambarannya itu nanti anak-anak ini, Bu, saya akan mau program. Jadi setiap misalnya mau pembelajaran olahraga, saat pemanasannya atau peninjauannya, saya akan menerapkan program ini, Bu. Jadi program ini anak-anak akan melakukan permainan tradisional yang mereka sukai, yang mereka kerjakan walaupun tanpa disuruh, mereka melakukannya. Saya akan masukkan ke pembelajaran misalnya pemanasan, apalagi misalnya masuk ke pembelajaran kebugaran jasmani itu kan saya masukkan, Bu, karena kegiatannya itu adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, Bu. Berarti program yang ingin Bapak rancang ini ibaratnya hanya terintegrasi ke pembelajaran video kan? Iya, Itu aja. iya, Bu, video tambahan. Tapi juga di kokurikuler misalnya mereka ada jam pelajaran kosong atau pas istirahat, mereka juga bisa melakukannya, Bu. Jadi kayak apa nih kegiatannya nih? Nah, kegiatannya mereka akan melakukan permainan tradisional, Bu. Misalnya contohnya seperti main inting deprak, guntingan, atau bagongan, hadangan, tali ulai, belogo. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani mereka, Bu. Nah, jadi berarti program yang Bapak buat ini diintegrasikan ke kegiatan PJOK atau Nah. pembelajaran PJOK, kemudian juga bisa pengisi waktu Iya, di waktu istirahat iya, siswa. istirahat siswa. Jadi apa namanya? Ulune bikin nama sih, Bu, tapi agak lucu. Ya. Ini namanya itu menggetal, guys. Nah, jadi apa tuh nama? Artinya ini menggeliatkan aktivitas olahraga tradisional. Oh, jadi ini nih di kokurikuler. Iya, Namanya ya Iya. kan di kokurikuler itu yaitu di waktu istirahat. iya, waktu ya istirahat. namanya. Iya, nah, Kemudian pengintegrasian di Ke dalam intra, kegiatan PJOK. PJOK. Ya, tapi pada saat PJOK aja bisa nih, Moga. Kalau pelajaran lain nggak akan bisa karena aktivitas fisik. Ya, jadi di ini kayaknya pengelolaannya siapa Pak? Nah, pengelolaannya mungkin saya kolaborasi dengan guru PJOK yang satunya, Bu. Nah, ini kan ada pos itu harus dari siswa. Iya. Oh, dari siswa ada, Bu, dari siswa ada anak-anak yang saya diskusikan nanti mungkin untuk yang menguasai permainan-permainannya, Bu. Jadi mereka akan memberikan pembelajaran kepada teman. Iya, dia mengajari kalau mainnya kayak ini, nah. Apalagi kelas rendah belum bisa misalnya nih, benar kelas tinggi yang mempelajari. Iya. Jadi supaya budaya. Iya, kan itu menggeliatkan aktivitas olahraga tradisional seperti itu, Bu. Jadi berarti bentuk kegiatannya tadi yaitu kokurikuler Iya. kawan integrasian ya. Iya. Mereka juga, Bu, akan di tujuannya saya juga ingin melestarikan permainan tradisional, Bu, karena ini adalah kearifan lokal yang ada di tempat kita. Iya. Karena saya nilai akhir-akhir ini di zaman milenial ini permainan seperti ini sudah banyak ditinggalkan, Bu. Cuman anak-anak di kampung yang mau main seperti ini. Ini nih kayaknya waktu pelaksanaannya tuh apakah setiap hari yang istirahat itu atau dikelola Pak? Nah, Misalnya kapan? Ya, bolehnya oke. kayak apa ini Pak? mungkin nanti saya integrasikan dengan Sabtu Bugar, Bu. Nah, kan Sabtu Bugar tuh ada biasanya senam. Nah, biasa saya ganti dengan acara ini, Bu. Nah, Jadi berarti ada yang bulanannya, jalan ya enggak ada minggu biasanya, Bu. Tapi kalau dalam waktu istirahat kan kadang-kadang kurang efektif. Iya, iya, kan iya. anak-anak belanja. Iya, iya. Berarti ke situ aja lo latihan kokurikuler. Enggak, populer ke Jumat, Sabtu Bugar lah. Sabtu Bugar Siap. berarti. Nah, ibaratnya di situ. Jadi
untuk kegiatannya tadi pengintegrasian nggak kalah lawan kokolikoler. Ya, kegiatan itu integrasi ke video call lah. Nah, habis itu kokurikulernya itu Sabtu Bugar. Ya. Nah, untuk memenuhi ini dukungan apa saja yang perlukan untuk menerapkan program ini? Dukungan Bu, saya akan berkoordinasi dengan pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan Dewan Guru, juga dengan kawan ulun guru PJOK, juga akan berdiskusi dengan anak-anak permainan apa saja yang biasanya mereka senangi. Nah, saya akan menggali anak-anak yang langsung Bu. Nah, berarti dia mendaftar dulu permainan-permainan Ya, tradisional yang akan ketahui. Ya, kemudian atau dari pengawas, atau dari kepala sekolah, Ya, Bu. atau dari teman pian yang sama PJOK. Ya. Betul ya Pak. Nah, berarti ibaratnya untuk penerapannya ke depan tadi yaitu di Sabtu Bugar Ya, tadi Sabtu Bugar. Sabtu Bugar, kemudian pada saat jam olahraga Bu, kan jam olahraga biasanya ada waktu untuk permainan nih. Ya. Nah, di sana bisa kita terapkan itu yang di intranya, dan juga pada waktu anak-anak istirahat di waktu luang. Berarti ibaratannya dua bentuknya tadi. Iya. Bisa juga bila integrasian ini sama aja maksudnya intra tadi kan di intra berarti memang sepakat. Ya, intra bisa, kokurikuler bisa Bu. Iya, Ya, nah siap. jadi pian tadi. Iya. Kemudian menurut pian kayak nanya nih untuk menerapkan ini apa tantangannya nih? Tantangannya mungkin membuat lebih jelas peraturan permainan-permainannya Bu. Jadi kan biasanya peraturan tradisional seperti itu tidak baku Bu. Nah, jadi paling kita bagaimana kita membuat peraturan itu supaya ada bentuknya, jadi sama mainnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Bu. Bisa main juga. Seandainya nih Pak, ini kan tantangan ini ibaratannya kainannya tuh pada dia yang meneruskan atau ada kendala di tengah jalan. Bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan-tantangan itu? Maksudnya tantangan yang itu. Seandainya kan pian ini sudah melakukan program, Ya. sudah pian desain, sudah pian buat pelaksanaannya yaitu di intra dan di kokurikuler. Kemudian pian sudah menyusun peraturan-peraturannya tentang permainan-permainan itu didaftar yaitu dengan cara pengelolaannya oleh siswa tadi. Seandainya gagal itu tadi atau ada kendala ternyata kada kawa digawi nih atau karena ada waktunya dan sebagainya, kira-kira solusi yang akan Bapak jalankan apabila mengalami kegagalan itu kayak apa? Solusinya mungkin saya akan berkoordinasi lagi Bu. Jadi saya akan koordinasi lagi dengan peserta didiknya, dengan warga sekolah. Apa penyebabnya kira-kira jadi gagal? Iya, dievaluasi apa penyebab jadi gagal dan kita atur lagi supaya kegiatan ini bisa berjalan seperti itu Bu. Bagus Pak. Jadi setidaknya kita ini kan berharap bukan selalu berhasil, pasti ada kendala, ada ituan. Berarti dengan jalan Bapak tadi mengevaluasi kegagalan itu asalnya dari mana dan memperbaikinya. Nah, dari ini Pak, apa yang dapat kesimpulan nanti dari percakapan kita tentang rancangan program yang berpihak pada murid ini? Baik Bu, kesimpulan yang saya ambil, saya dapat pencerahan banyak Bu. Jadi saya awalnya cuma berpikir itu cuma kegiatan kokurikuler, ternyata ini juga masuk ke intrakurikuler. Ya, ini saya juga dapat pencerahan tadi, waktu kegiatannya juga ada di Sabtu Bugar. Tadi saya jadi terpikir Bu, untuk belajar kegiatan ini saya terapkan di Sabtu Bugar, karena biasanya di situ saya melakukan Sabtu Bugar itu senam dan senam seperti itu aja. Tetapi ini saya dapat pencerahan,
saya akan memasukkan permainan ini. Jadi semua peserta didik akan melakukan permainan dengan senang di satu bugar tersebut, Bu. Tapi di sini berganti, Iya, misalnya senang, iya, karena ada permainan, kegiatan. iya, seperti itu, Bu. Pembelajaran yang saya dapat. Alhamdulillah, Ya. berarti untuk yang rancangan program setidaknya sudah ada gambaran. Ya, sudah, Bu. Mantap, sudah berarti sudah ya. Sudah, Kalau Bu. ada balik lagi. Ini yang Bel kemarin bingung, Lun, Nah, kira-kira apa kayak yang apa kawan di siswanya? Iya, siswanya kayak apa mau operasikan loh, ini yang mengoperasikan alat elektronik gitu lah. Iya. Belum pikir ini masuk ke modal, ke fisik ini. Iya, Jadi rasa kada kawan. Nah, lalu kemarin saya lihat buat anak-anak dia mau permainan, lalu ada ide timbul. Ini alhamdulillah. Di bulan itu lawan bagus kan, karena banyak bahkan nanti tadi pada ingatan lagi Nah, ini permainan tradisional. Kemudian Pak, untuk pengembangan kita kembali ke sisi berikutnya Pak. siap, Bu. Untuk pengembangan komunitas tradisi. Tapi di semalam kan di waktu pertemuan awal ibaratannya komunitas tradisi ini sudah ada, Ya. yaitu komunitas belajar pian. Tinggal kan pian menumbuhkan aja Pak. Nah kira-kira kegiatannya kayak apa komunitas pian ini? Kegiatan kami sekarang tambah aktif, Bu. Nah, Karena ada tuntutan dari PNM. Nah, itu kemarin mengundang beberapa narasumber termasuk Ibu kemarin untuk kegiatan pengisian PNM. Jadi sekarang Kombel itu lebih aktif, Bu, karena ada keperluan setiap guru untuk melakukan komunitas belajar ini, Bu, seperti itu, Bu. nah berarti berfungsi banget. Iya, komunitas belajar. Alhamdulillah. Iya. Kemudian dari hal bahwa ibaratnya komunitas belajar ini kan sudah berfungsi. Jadi apa saja perubahan ini yang menyenangkan bagi Bapak? Perubahan yang menyenangkan adalah, Bu, sekarang guru-guru lebih melek teknologi, Bu. Iya. Jadi dulu yang gurunya cuman masa bodoh dengan teknologi, sekarang mereka antusias belajar nih, Bu, karena harus bisa. Jadi yang dulunya aja bisa scan, sekarang bisa scan seperti itu, Bu. Jadi itu yang bikin senang, guru-guru sekarang diajak kerja sama kolaborasi tentang melek teknologi lebih ramai, antusias. Alhamdulillah. Kemudian rencana kedepannya agar komunitas pian ini ibaratannya lebih baik lagi ya Bapak. Mungkin saya akan diskusi dengan kepala sekolah, Bu, bagaimana kedepannya untuk mungkin mendatangkan narasumber lagi untuk kegiatan yang mungkin diperlukan narasumber, dan juga kami akan mengordinir, Bu, orang-orang yang mengurusi itu, Bu, di sekolah. Jadi ada yang bikin sertifikat, ada yang habis itu untuk pendanaannya juga kami alokasikan dari dana bos untuk kegiatan konsumsi seperti itu. Berarti untuk rencana ke depan yaitu ibaratannya dimodali lah Iya, Bu, karena ada iya. finansialnya, Iya, ada finansial. kemudian ada program yang Iya. akan dikerjakan. Kemudian Pak, ibaratannya apakah masih memerlukan dukungan yang diperlukan supaya komunitas ini tambah maju lagi tadi? Dukungannya sih, Bu, dukungan dari kepala sekolah agar selalu menghimbau, artinya menggaungkan bahwa komunitas itu perlu, karena kita seorang guru harus selalu belajar untuk dapat meningkatkan pembelajaran kepada peserta didik. Mungkin berarti yang diperlukan itu proaktif kepada Iya, sekolah Pak. iya. Karena gue kadang mungkin juga ulun guru terlalu masuk karena ranahnya ke sekolah. Saya cuma sebagai pendukung kegiatan dari belakang, nah beliau yang algojonya atau eksekusi. Nah dari yang komunitas ini Pak, kesimpulan apa yang dapat diambil? Kesimpulannya, Bu, dari komunitas belajar ini kami sangat dimudahkan dalam menimba ilmu, Bu. Juga dimudahkan dalam pengisian PNM. Jadi kami artiannya kada sakit kepala lagi karena banyak pemikiran tertuang di sana, kada satu kepala seperti itu, Bu. Berarti kolaborasi. Iya, kolaborasi, Bu. Berarti untuk sisi ini sudah habis. Nah, itu tadi adalah pendampingan individu 5 bagian 1. Silahkan kalian menonton lanjut ke bagian 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yurle SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.